akhir zaman itu Alkitab di Perjanjian Baru samakan dengan apa? Dengan zaman siapa? Yohanes di Pulau Patmos. Akhir zaman sama dengan Yohanes di Pulau Patmos, yang dibilang akhir zaman disamakan dengan zaman gitu. Brother Alex di Pulau Patmos ya. Kalau Kak Chen apa Kak Chen? Dan Om Konyet boleh bilang? Ada juga sama Nok juga ada. Zaman ya pertanyaan baru sama Nok. Pertanyaan baru. Kak Chen apa? Pertanyaan baru apa? Pertanyaan baru. Maaf ya, saudara-saudara putus. Kalau Kak Chen apa jawabannya Kak Chen? Sorry Kak Chen tadi putus. Iya. Bisa Kak, sekarang tadi putus saya Kak. Ya silakan Kak. Bersamakan dengan zaman Nuh ya. Oke, thank you. Kalau Om Bram, kalau akhir zaman biasanya disamakan dengan zaman siapa? kita ya. Iya, selamat pagi Om Bram. Biasanya biasanya akhir zaman disamakan dengan zaman siapa? Zaman kita gitu. Iya, zaman kita biasanya disamakan dengan zaman siapa yang paling sering kita pakai? Di Alkitab. Oh, apakah Om Bram sudah jawab ya? Saya kurang dengar tadi. Kalau Om Ya. Ya, silakan Om Bram. Zaman apa kita gitu ya, guys. Ya, zaman kita di Alkitab biasanya akhir zaman. Iya, akhir zaman biasanya disamakan sama seperti apa? Sebelum kedatangan Tuhan disamakan sama seperti zaman siapa? Zaman Nuh. Oh, terima kasih. Ya. Terima kasih Om Bram. Kalau Om Konyet, apa Om Konyet tadi Gedi belum dengar? Ya, kalau yang sementara ini kita belajar bagaimana kalau zaman Daniel dulu, jadi. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Om Konyet. Oke, kita baca ayatnya ya. Oke, kita belum copy. Silakan boleh dari Mopolok baca Matius 24 ayat 37. Matius 24 ayat 37. Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak kedatangan anak manusia. Alex. Jadi apakah anak zaman Nuh adalah anak manusia punya zaman juga? Tuhan sebelum kedatangan Tuhan kedua kali kan, Brother Alex? Setuju kan, Brother Alex?
Kalau yang di Sonder setuju? Setuju. Oke. Kita Benar, mencoba. benar. Oke, ya. Oke, kita akan lihat ya. Ini kutipan-kutipan yang kita ada ambil-ambil yang dari kita ada baca-baca sejarah para nabi. Sekarang kalau kita boleh minta, Kak Rey boleh baca, Kak Rey. Sejarah para nabi. Tuhan mengaruniakan kepada orang-orang yang hidup sebelum air bah banyak pemberian. Tetapi mereka telah menggunakan kelimpahan itu untuk meninggikan diri sendiri dan telah mengubahkannya menjadi laknat. Oke, thank you, Kak Rey. Sama-sama, Cik. Oke. Ada yang lihat pen? Tunggu sebentar, saya kira mencari pen yang biasanya untuk gambar-gambar. Oke, saudara-saudara, sorry ya, nggak ketemu dia punya pen. Jadi kita ini lagi lah. Ini kita lanjut ya. Jadi, kenapa ada air bah, Kak Rey? Kenapa ada air bah? Apakah laknat ini air bah kan, Kak Rey? Apakah Kak Rey setuju laknat ini air bah, Kak Rey? Nah, kenapa dibilang ada air bah, Kak Rey? Karena mereka salah menggunakan berkat yang Tuhan berikan. Nah, jadi apakah setiap yang Tuhan berikan mereka gunakan untuk diri sendiri, kan? Benar, benar. Dia. Artinya sebelum kedatangan anak manusia pun semua berkat karunia yang Tuhan berikan digunakan untuk diri sendiri sehingga itu menjadikan kutub di air zaman, betul? Iya, betul. Artinya apakah kita harus, dan kita kemarin kan ingat-ingat kan talenta salah satunya kita nggak perlu lah, kita nggak seberapa dikasih banyak uang sama Tuhan seperti orang lain, tetapi apakah semua yang sama rata yang dikasih adalah pemberian waktu, kan Kak Rey? Benar, benar. Apapun itu pemberiannya yang Tuhan kasih pada hari ini sekaligus
kalau hari ini kita gunakan setiap pemberian Tuhan itu untuk meninggikan diri, ya, bukan untuk kemuliaan Tuhan, itu akan menjadikan laknat. Oke? Itu dia salah satu kenapa kesimpulan kenapa ada air bah atau kenapa dunia ini dibinasakan. Karena setiap karunia yang Tuhan berikan, pemberian-pemberian yang Tuhan berikan, bukan untuk kembali memuliakan Tuhan, tetapi malah digunakan untuk meninggikan diri sendiri. Oke, kita lihat kutipan kedua ya. Ini kutipannya 96.1 bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia ya, ini semua kita ambil. Oke, kita mau minta sekarang yang baca adalah Om Bram. Silakan Om Bram. Ya. Binatang-binatang menurut perintah Allah, sementara manusia enggan menurutnya. Manusia telah menjadi begitu keras oleh penolakan mereka terhadap terang kebenaran, sehingga kejadian yang luar biasa seperti ini pun hanya memberikan kesan sementara saja bagi mereka. Artinya apakah Om Bram, kalau kita awalnya langkah pertama menolak, apakah akan semakin keras? Walaupun Tuhan kasih banyak bukti, itu akan kayak cuman wow gitu aja, tapi nggak mau ada keinginan menurut karena dari langkah awalnya nggak mau menurut. Setuju Om Bram? Ya, betul, setuju sekali. Ini dia ya. Jadi itulah yang harus kita pikirkan juga ya saudara-saudara. Jangan sampai kita ini semua di sini karena kita ada sesuatu yang kita keraskan diri kita, kesan-kesan kita belajar nubuatan, kesan-kesan kita belajar sesuatu yang indah dalam firman Tuhan, itu hanya sementara saja karena kita itu dalam kehidupan sehari-hari sedang menolak prinsip-prinsip yang kita sudah belajar. Ya, sehingga nanti kalau misalnya ada sesuatu yang indah, kita cuman bagus ya. Habis itu habis selesai tutup buku, selesai Bible study, itu cuman sementara aja. Itu dia. Ya, karena kita dalam prinsip kehidupan sehari-hari kita tolak terang-terang itu. Nah, itu ya. Itu penting sekali saudara-saudara ya. Oke, kita lanjut lagi. Harusnya ini dulu ya. Enggak apa-apa. Tunggu ya. Nah, ini dia. Nah, kita lihat lagi ya. Kita sekarang meminta Kak Om Konyep boleh baca. Om Konyep, silakan. Sementara Nuh menyampaikan amarannya kepada dunia ini, usaha pekerjaannya memberikan bukti kesungguh-sungguhannya. Mula-mula banyak orang yang kelihatannya menerima amaran itu, tapi mereka tidak mau meninggalkan dosa-dosa mereka. Sebelum air bah itu datang, iman mereka telah diuji, tetapi mereka gagal untuk menghadapinya. Dikalahkan oleh ketidakpercayaan, akhirnya mereka bergabung dengan sahabat-sahabat lamanya untuk menolak kekabaran yang hikmat itu. Wow. Jadi apakah di akhir zaman Om Konyep ada Nuh-Nuh modern yang kasih pekabaran dengan sungguh-sungguh, Om Konyep? Ya. Tapi apakah awalnya banyak sekali yang mau ikut kan? Wih, ini mantap benar gitu kan? Ya. Tapi mereka nggak mau tinggalkan dosa. Itu dia. Nggak mau tinggalkan. Semua prinsip yang Nuh kasih nggak mau dipraktekkan. Sehingga apakah sebelum air bah Tuhan mau make sure yang masuk bahtera semuanya murni? Betul Om Konyep? Makanya ketika diuji, ya gagal menghadapinya, ya nggak mau pakai prinsip, tapi perasaannya lebih kuat daripada prinsip yang selalu yang mereka bilang, aduh prinsip yang lo bilang benar, tapi habis itu di dalam kenyataannya mereka nggak bikin kan, sehingga ujian yang datang gagal semuanya. Dan apa yang orang-orang yang awalnya
awalnya bilang pekabaran Nuh benar, lalu tapi nggak mau tinggalkan dosa-dosa mereka, ketika ujian datang, masalah datang, mereka lebih enggak percaya pekabaran Nuh daripada mereka lebih enggak percaya pekabaran Nuh, mereka percaya apa yang kelihatan dari masalah itu, ya. Jadi ya, apa ujung-ujungnya? Jangan kaget teman-teman yang dulu belajar bersama-sama, ya, yang percaya pekabaran Nuh bergabung dengan siapa omkonya? Sahabat mereka yang lama yang menolak pekabaran hikmat itu. Aduh, apakah kita lihat ini terjadi di kita punya zaman nggak, saudara? Itu terjadi. Jadi nggak usah kaget kan kalau ada shaking, karena di zaman Nuh ada shaking. Tapi Nuh maju terus, betul Kak Chen? Dan Mopolo, betul kan? Mopolo, Brother Alex dan Kak Rejuan. Setuju kan? Jadi kalau misalnya hal ini terjadi, kita nggak usah kaget kan? Aduh, kenapa sih kok banyak teman-teman kita yang kembali atau seperti apalah kita punya yang kita katakan kan? Karena memang dari zaman Nuh pun orang-orang yang nggak sungguh-sungguh mau praktekkan pekabarannya Nuh, semuanya kembali ke teman-teman yang awal yang menolak kebenaran. Ya. Dan kita pun kalau kita salah pilih, salah praktekan pun kita akan menjadi sama seperti orang-orang yang menolak kebenaran ini. Ya. Ya. Jadi satu kutipan lagi ya. Oke. Ini besarin aja lah. Satu kutipan lagi. Oke, sekarang kita minta Kak Chen yang baca ya sekarang ya. Pas air bah datang, apa yang terjadi? Jadi kita tahu kan, ada yang nggak mau menurut, ya, yang udah tolak benar-benar tolak, ya. Yang kedua, orang yang awalnya terima tapi nggak praktekkan, akhirnya juga bergabung menolak. Jadi ujung-ujungnya prinsipnya, apakah saudara-saudara lihat, ini bukan soal sekedar mendengar, tetapi bagaimana kita bikin. Apakah saudara-saudara setuju itu? Bukan masalah dengarnya, tapi kita bikin nggak itu? Karena kalau kita tolak pun, kita akan mau ada kejadian di dunia yang sangatlah mengenai nubuatan, kita pasti tolak. Ataupun kita awalnya bilang, ini benar, tapi kita nggak bikin, kita waktu ada ujian, kita akan pasti dilemahkan, sangat dilemahkan, karena kita nggak hidupkan prinsip-prinsip yang apa yang kita bilang benar. Jadi saudara-saudara nggak cukup untuk bilang benar, tapi kita harus bikin apa yang benar. Setuju saudara-saudara? Ya. Setuju saya. Mantap ya. Oke, yang keempat sekarang. Kita minta Kak Chen ya tadi Kak. Thank you Kak. Ini sudah air bahnya ya, apa yang terjadi? Puncak yang tinggi, manusia melihat ke sekelilingnya satu lautan yang tiada bertepi. Amaran hamba Allah yang hikmat itu sekarang tidak lagi jadi bahan olokan dan ejekan. Betapa orang-orang berdosa yang malang itu merindukan untuk memperoleh kembali kesempatan yang telah mereka sia-siakan. Mereka merindukan 1 jam lagi saja untuk bertobat, 1 kesempatan saja lagi untuk beroleh rahmat, 1 panggilan dari bibir Nuh. Tetapi suara rahmat yang merdu itu tidak terdengar lagi oleh mereka. Kak Chen. Jadi apakah Kak Chen dua orang yang di atas tadi yang tolak, yang awalnya percaya jadi menolak, semuanya rindu suaranya Nuh Kak Chen. Iya. Tapi kesempatannya itu udah nggak ada lagi. Inilah hasil
Kita nggak usah lihat orang ya. Orang mau pilih apa itu urusan dia. Orang masing-masing. Kita sekarang lihat diri kita sendiri. Ya, ini adalah hasil kalau kita nggak mempergunakan kesempatan hari ini dengan baik. Ya. Awalnya kita akan, kalau kita menggunakan kesempatan yang lebih baik, kita akan menjadi pengolok pekabar Tuhan, ataupun pengolok pekabaran Tuhan, yang awalnya kita bilang benar, kita bilang salah, sesat. Bibir yang dari dulu kita bilang, ini benar, ini dari Tuhan, bibir itu akan dengan gampang sekali berubah menjadi ini sesat, yang inilah, yang itulah, kabarnya diserang, itu semua dengan mudah. Karena apa? Karena nggak mau tinggalkan sesuatu yang sudah dipelajari. Gitu dia. Lalu kedua adalah waktu mulai air bah, nggak ada lagi olok-olokan. Artinya sebelum penutupan sejarah dunia ini, apakah saudara akan menghadapi pekabaran Tuhan akan diolok-olok, bukan main, kan? Setuju, saudara-saudara? Ya, setuju. Dan kapan diamnya? Ketika air sudah mulai tergenang, kan? Nggak ada lagi olokan, ejekan. Ternyata yang mereka bilang benar semua. Tapi apakah sebelum menjadi Nuh modern harus ada pekabaran dulu, kan? Harus ada pekabaran, atau kita mau bilang, oh saya Nuh modern tanpa pekabaran, bisa? Nggak bisa, harus ada pekabaran. Bisa, itu dia. Ya. Dan sekarang kita lagi hiding, kan? Mau keluar ini harus ada pekabaran. Itulah kenapa kita pagi, malam, siang belajar. Supaya bisa ada pekabaran yang kita mau sampaikan ke dunia. Ya, dan akan menjadi bahan olok-olokan. Sekarang dulu jadi bahan olok-olokan SDA. Nanti jadi bahan olok-olokan seluruh dunia. Ya, sampai satu telinga yang hidup sudah dengar semua, laknat dikeluarkan, sudah nggak akan diolokan lagi, kan? Benar yang mereka bilang, orang-orang berdosa sekarang rindu untuk dengar lagi dan pilih apa yang ternyata yang mereka pilih selama ini salah, betul? Jadi apakah saudara-saudara kalau tahu ujungnya begini, hari ini mau pilih yang benar atau mau pilih yang salah? Benar Alex, Kak Ray, Kak Joan. Oh, pilih yang benar. Ya, benar ya. Benar. Jangan sampai kita bilang, aduh, coba ada 1 jam lagi deh bertobat. 1 kesempatan deh saya bisa dengar lagi deh Nuh lagi bawa Bible study. Saya pasti mau ikut, mau dengar sungguh-sungguh, mau belajar. Ya. Tetapi suara yang mereka rindukan itu udah nggak ada lagi. Jadi jangan sampai sadarnya sudah nggak ada lagi. Sekarang sadarnya. Kalau kita benar-benar butuh kesempatan-kesempatan berharga ini, bukan untuk tinggikan diri, tetapi untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu dia, saudara-saudara, ya. Apakah bisa jelas semua ini, saudara-saudara, tentang cerita zaman Nuh? Bisa, saya. Bisa ya? Oke, mantap. Ya Tuhan ya. Inilah kita punya baca-baca ronde buat sedikit ya. Untuk kita punya mengingatkan terus apa yang terpenting hari ini. Ya, jangan asal-asal saja kita bilang, oh kita hidup hari ini. Lupa apa menjadi fokus tujuan kita sebenarnya. Ingat saudara-saudara, fokus tujuan kita ini untuk pergi ke kerajaan surga. Ya, artinya semua yang ada di dunia ini, kalau enggak untuk meninggikan Tuhan, itu sia-sia. Setuju? Hal apapun yang bukan untuk meninggikan Tuhan, itu akan membawa laknat, kan? Itu dia. Oke, kita betul-betul ya. Oke, mantap. Oke, kita sekarang mau ini ya. Mau review apa yang hari Jumat kita pelajari. Jadi hari Jumat kita dikasih beberapa pertanyaan. Ada 11 pertanyaan saja. Jadi kita mau review ya. Oke. Sisa waktu ini. Hah? Ya, pertanyaan kemarin. Oke. Nah, sekarang boleh kita hari ini kita minta moderatornya Kak Chen ya, Kak Chen, untuk tanya itu ya. Jadi kita yang ketik-ketik aja.
Jadi kita minta tolong Kak Jen untuk jadi moderator ya. Oke. Nomor 1. Iya Kak Jen. Untuk ini. Oh sorry Kak. Kita nggak ingat jelas semua dia punya pertanyaan. Oh iya, kita yang tulis pertanyaannya ntar Kak Jen tanya ya. Jadi apa namanya, palingan satu pertanyaan jawab 2 orang aja. Karena kan kita sedikit kan. Jadi biar nanti kebagian semua. Jadi satu pertanyaan dijawab 2 orang aja Kak Jen. Nanti kalau ada yang nggak ngerti dari mana, dah situ kita menjelaskannya ya. Bisa Kak Jen? Oh, oke. Oke, mantap. Di Alkitab, bangsa apa yang diasosiasikan dengan arah mata angin selatan? Silakan Kak Jen ditanya. Ya. Di Alkitab, bangsa apa yang diasosiasikan dengan arah mata angin selatan? Mau ditanya ke Mopolok dulu. Halo Mopolok. Mesir dan Sodom. Om Daniel, Mesir dan Sodom. Ya, Iya. Ada siapa lagi Om Daniel di sana? ada Brother Alex, ada Ray dengan Yuan. Oh iya, boleh Om Alex dengan siapa yang satu? Boy. Tetap sama jawabannya bangsa Mesir dan bangsa Sodom, ya, artinya Mesir. Tapi ya itu ditekankan Mesir ya, karena selatan berdasarkan ini memang Mesir. Dia punya ini, Abraham menuju ke Haram selatan dan akhirnya tinggal di tanah Negeb, Mesir itu. Ya oke. Sementara itu, ya, program pelajaran. Oke. Satu lagi Om, yang di Mopolok. Egypt dan Sodom, Jen. Oke. Ya. C, ada Oke. jawaban? Iya, sudah. Oke, sekarang kita mau tanya Itin untuk coba jelaskan apa yang benar dan salah. Itin udah dengar kan? Silakan. Nomor 1. Silakan Itin. Di Alkitab, bangsa apa yang diasosiasikan dengan arah mata angin selatan? Kalau yang waktu hari Jumat kita udah jawab itu bangsa Mesir. Oke. Kenapa nggak Sodom? Tadi ada yang jawab Sodom kan? Dan Idin. Kenapa tidak Sodom? Itu Asosiasi itu ya itu Idin yang berhubungan gitu loh dengan arah mata selatan, arah mata angin selatan. Kenapa nggak Sodom tapi Mesir? Oh, karena kalau yang kita sudah buktikan dari itu dari Alkitab, itu yang dari Ezekiel itu ke Genesis itu bisa langsung dapat. Coba jelaskan yang detail itu supaya yang lain bisa ini. Coba jelaskan. Nah, jadi kenapa dibilang Mesir itu arah mata angin selatan dan Sodom tidak orang pakai atau C, karena di Genesis 12 ayat 9 dan 10 itu Egypt sama dengan South. Nah, Egypt sama dengan South. Mesir. Nah.
langsung dapat bisa kita kelihatan kan bahwa arah mata angin selatan di Alkitab sudah buktikan bahwa itu Mesir. Oke. Sedangkan kalau Sodom di Alkitab itu hanya dengan kita kasih connect Oke, itu dengan betul itu. selatan. Kalau mau cari DP itu tidak tertulis langsung Oke. seperti yang di Mesir Oke. gitu. Coba tanya, Mopolo sudah mengerti? Dari Mopolo. Bagaimana yang ada di Mopolo bisa dapat apa yang telah dijelaskan? Cuman asosiasi aja. Cuman nggak ada kata-kata langsung selatan gitu loh, Mah. Cuman di Jelas sekali, jelas. Jelas memang kalau berdasarkan Genesis 12 ayat 9 10 yang betul. Itu memang yang saya tadi ada bilang. Ada di situ di tengah Negev ya, ada selatan, south. Betul, Alex. Itu yang Betul. Oke, thank you. Nitin. thank you. sama Alex. Lanjutnya ya, Kak Chen. Silakan Kak Chen, berikutnya. Oke, pertanyaan nomor 2. Kita pilih Om Bram ya. Kita baca ya. Di Alkitab, bangsa apa yang diasosiasikan dengan arah mata angin selatan spiritual? Om Bram. Sodom. Om Bram jawab Sodom ya. Di Alkitab bangsa apa yang diasosiasikan dengan angin selatan? Ada 3 Om Bram. Oh, ada 3 Saya ya. minta 3. Oh, sorry, saya ada 3 ya. Sodom. Oh, iya. Coba Babylon, Sodom, Mesir, Babylon, Mesir sama Sodom coba. Babylon, Mesir, sama Sodom. Oke. Kita mau minta Om Konyep. Om Konyep bisa jawab itu, Om Konyep. Coba mau jawab, Chen. Ya. Mesir, Sodom, sama Yerusalem. Oke, makasih Om Konyep. Ya, sama-sama. Kak Alin. Alex, tunggu Chen. Bangsa apa yang diasosiasikan dengan selatan spiritual? Spiritual ya. Yang Mesir, Sodom, dan apa ya? Prancis lah. Oke. Itu 3 dulu, Cek. Oke, Kak Chen boleh jelaskan nomor 2 ya, Kak Chen? Silakan, Kak Chen. Oke. Nomor 2. Kita minta kan di sini spiritualnya kan, daripada selatan kan. Yang kita tahu siapa di atas selatan tadi. Selatan Mesir. kita tahu Mesir kan. Mesir. Ya. Artinya kita mau cari dia punya spiritual daripada selatan. Ini kan naturalnya. Jadi, kalau kita mau lihat siapa dia punya spiritual,
Kita tahu ada 3 tahun kan? 2 tahun lah. Kita pakai 2 tahun. 1798 di sana ada siapa? Yang kita lihat. Yang melambangkan satu Perancis kan? Iya. Oh, Iya. salah kita. Terus, ya, Prancis. Revelation 11 ayat 8. Iya. Oke. Bisa ingatkan itu. Terus tahun yang kedua kita mau pakai 1989. Di tahun 1989 ada siapa di USSR. besar. Oke. Dia punya ayat Daniel 11:40b sama 11:10 ya. Oke. Nah, di 1989 kita lihat ada siapa juga? Ada yang boleh jawab di 1989 yang kita lihat ada negara apa lagi? USA. Amerika ya. Boleh nggak kita bilang dia selatan? Boleh. Kiri Alin, Sodom and Egypt-nya. iya. Kenapa kita bisa pakai dia dibilang selatan? Ada ayat apa yang bilang dia selatan? 13:11. Dengan 13:11 dengan 17:5 ya. yang bilang dia selatan. Ezekiel berapa? 93. Iya, oke. Itu dia yang bilang dragon sama dengan South. South. Karena di Revelation 13 ayat 11 di situ ada itu kan. Dragon. Iya. Speak as dragon. Yang benar. Oke, Genesis 12. Oh iya, pakai. Iya. Genesis 12 ayat 9-10 yang bilang Boleh jawab yang warna biru, Kak Chen? ya. Siapa di USA yang South? Langsung saja ini, Ce. Boleh, Kak, langsung aja. Langsung ya, kita jawab dia Democrat Party ya. Mantap, Kak Chen. Oke. Bagaimana semuanya udah jelas nomor 2? Oke. Iya, Kak Chen. Iya, Oma. Sorry baru masuk. Ini pertanyaan kapan, Kang? Ini hari Jumat kita ada ujian, Oma, dari Didi. Oh. Orang nggak ada ikut aja. Oke, bisa ya, Kak Oma? Boleh, ya. Mantap. Bagaimana yang lain sudah siap nomor 3? Bisa. Mantap. Oke. Silakan nomor 3 ya, Kak Chen. Kita serahkan ke Kak Chen lagi. Oke. Kita mau pilih di sama-sama Kalin, ada siapa-siapa Kalin? Dina sama Maribel.
Oke, Kak Lina sama Maribel ya. Apakah ada negara Prancis di Alkitab? Di mana ayatnya kalau ada? Oke, Kak Lina dulu, baru Maribel ya. Ada Jen di Revolusi 11:8 ya. Oke. Maribel. Kuat. Ada. Bisa apa enggak? Itu deh lah. Ada Kak Cian. Iya, Maribel. Ada katanya. Ada. Di mana? Di Ayatnya. sama dengan Mama, Revelation 11:8. Sama. Sama. Oh, iya, iya. Oke. Opa Rudi boleh jawab pertanyaan ini, Opa Rudi? Enggak. Halo, Pak Rudi. Kalau Pak Rudi belum bisa, kita ke Sonder ya, satu orang dulu lagi. Emak dulu ya. Ulang. Jan, langsung aja jawab. Maaf. Jawabannya yang ada Prancis ya, Jan? Iya, Mak. Itu di Wahyu 11 ayat 8. Terus di Daniel 11 ayat 40a. Dan Daniel 11 ayat 7 sampai 9. Oke. Itu ya, Mak? Ya. Itu jawabannya itu. Jen, Halo? bukan ke 11:13 dulu, baru 11:8. Iya. Kita belum jawab, baru... Oh. Oke, thank you semuanya yang udah jawab. Kita mau tanya sama Itin. Itin gimana Itin? Yang mana Itin punya jawaban yang setuju atau ada yang salah? Silakan. Kalau Itin setuju, dia punya Perancis sama RPA itu kan itu Mince. Bukan ini salah ini? Oh. Salah ayatnya? Iya Mince. 11:8 salah Perancis. Itu kan spiritual Sodom Egypt. Spiritual Sodom dan Egypt kan Perancis sayang. Berarti tinggal tambah Oke, apa aja? Daniel 11 ayat 40a dengan Daniel 11 ayat 7 sampai 9. Mantap, thank you. Sama-sama, Mice. Apakah bisa semuanya, Oma Alin? Bisa tambah 13 nih. Iya. 8 sama 13 ada earthquake juga. Iya, itu dia. Trans Revolution. Kang revolusi. Oke, mantap. Lanjut nomor 4 ya, Kak Chen. Silakan, Kak Chen. Oke. Kita mau tanya balik lagi ya ke Mopolo. Ya, tunggu. Ada Reinmer ya? Oh iya, ada Reinmer. So, dari kelewat. Iya, oke. Fraktalnya jawaban pertanyaan nomor 3 tahun berapa? 2008, Cen.
2008. Oke. Kita tanya ke Mopolo lagi. Oke, Mopolo semua ya. Ada Om Alex, Om Daniel, sama Ray. Kalau fraktalnya itu, kita lihat bahwa tahun 2008 itu ada ya selatan kalahkan utara ya. Jadi dalam hal ini Obama kalahkan George Bush Jr. Lalu berikut, ya, lalu 2016. Cuman itu aja berada Alex, cuman fraktalnya nomor 3 aja. Itu sudah terjawab. Itu aja yang ditanya. Fraktalnya nomor 3 saja. Nomor 3 ini kan 1798, jadi cuman... Sorry. Oke, thank you. Ya. Next. Oke, baik. Bisa seperti itu. Atau mungkin ada sendiri. Biasa itu, masing-masing berapa? Berapa jawaban pertanyaan nomor 3 tahun apa? Ini 1798. 2008 ya, C. Oke, ditampung dulu. Apakah sudah Kak Chen? Atau ada lagi yang mau jawab, Kak Chen? Daniel ya belum. Oke, Daniel. Om Daniel. Putus sekali ya Kak Chen? Oh, ada. Om Daniel bilang 2008 C, ada Obama kalahkan Bush Junior. Oke. Thank you Kak Rejoan. Oke, Kak Chen gimana, betul atau salahnya Kak Chen? Silakan dijelaskan. Oke, ya. Jadi dia mau jawab pertanyaan. Jadi kalau kita minta fraktalnya dari Prancis ya. Prancis itu kan 1798. Tahunnya 1798. Jadi kalau kita mau lihat dia punya fraktal dari 1798, itu kita lihat tahun 2008 ya. Cuman jawab itu aja kan Kak Chen? Cuman ditanyain cuman tahun kan? Itu dia. Tahun. Iya. Oke, mantap. Thank you Kak Chen. Sekarang nomor 5 ya. Gimana semuanya? Betul ini? Setuju ini semua? Setuju. Oma Alin, brother apa? Iya, betul. Betul ya. Om Konyep, Om Ram, setuju ya nomor 4 ya? Iya. Oke, mantap. Nomor 5 ya sekarang. Silakan Kak Chen, nomor 5. Oke, kita mau ke Om Ram lagi. Nomor 5. Linear jawaban pertanyaan nomor 3. Ayatnya di Daniel berapa, ayat berapa? Linear jawaban pertanyaan nomor 3. Daniel 11 40A. Halo, Chen, dengar? Oke, 40A ya. Oke, ya. Om Konyep
bisa jawab monyet. Belum bisa jawab sementara ini, Jen. Oh iya, nggak Boleh apa-apa. yang lain. Ya, terima kasih. Ke Kak Alin ya, kita ambil satu lagi. Kak Alin. 11, 7 sampai 9. Oke. Daniel 11. Daniel. Oke, Kak Chen, silakan. Betul atau salahnya, Kak Chen? Oke, jadi ini ayat benar ya. Karena Daniel 11 ayat 40a Prancis, Daniel 11 ayat 7 sampai 9 juga masih ada Prancis ya di situ. Halo, C. Mantap, Kak Chen. Jadi betul ya ayatnya dari Om Bram dan Oma Alin. Dua-dua dipakai, oke? Oke. Iya. Tentang Perancis yang tahun 1798 kan, fraktal. Itu ya. Oke. Sekarang nomor 6, Kak Chen. Silakan. Oke, nomor 6 masih di tempat Kak Alin ya. Ada Kak Rina sama Maribel. Iya, Siapa Chen. yang ditentukan? Di pertanyaan nomor 3 dia punya fraktal. Jadi siapa yang ditaklukkan? Nomor 3. Iya, di nomor 1798 sama dengan 2008. Fraktalnya yaitu Presiden Obama dengan spiritual serum Egypt menaklukkan Bush Junior dari Partai Republikan yang memiliki spiritual kapitalisme dengan demokrasi. Oke, lengkap ya. Tapi kita nak bilang itu benar atau salah ya. Mau tanya Maribel. Dia nggak tahu, Ketang. Apa Maribel nggak tahu? Iya, Kak Chen. Coba Maribel ingat-ingat dulu ya. Tadi Maribel bisa jawab. Yang tadi malam pujian itu. Ujian tadi malam. 1798 sampai 2008 siapa yang sekarang? Sementara Maribel pikir, minta siapa lagi ya? Om Rudi belum bisa ya. Kita tanya emak lah. Halo, Mak. Udah. Jawabannya bukan di dalam nomor 3 itu fraktalnya adalah Bush Junior. Oke. Maribel sudah bisa, Mak Bush Junior ya. Jauh. Bersalah. 2008. 2008 Obama serang Bush Junior. Oke, itu jawabannya. Oke, C. Oke, thank you. Jadi Maribel yang ditaklukkan siapa? Yang ditaklukkan Bush Junior. Oke, mantap ya. Kalau Maribel jawabnya Obama taklukan Bush Junior, pertanyaannya adalah tahun 2008 siapa taklukan siapa, Maribel? Tapi kalau ditanya siapa yang ditaklukkan, arti Maribel jawabnya apa? Cuman apa jawabannya, sayang? Cuma apa? Cuma taklukan. Iya, siapa? Yang ditaklukkan siapa? Tadi yang Maribel bilang. Taklukan Bush Junior. Nah, mantap. Itu dia ya. Jadi siapa yang ditaklukkan? Bush Junior. Mantap, Maribel. Mengerti ya, Maribel? Ini kan fraktalnya yang ditanya, kan? Nomor 3, 1798, kan?
Jadi fraktal yang ditaklukkan adalah Bush Junior. Mantap. Sekarang nomor 7. Kak Chen siap ya, Kak Chen? Lagi? Nomor 7. Silakan. Balik lagi ke Sonder ya. Ada Ray. Iya. Daniel ayat berapa adalah terakhir yang saya ketahui linearnya? Ya, Ray, boleh. Daniel 11 ayat 10. Oh, Daniel 11:10 ya. Oke. Ke Om Alex sama Om Daniel. Mau follow. Yang saya ketahui linearnya tanpa spiritualnya. Ya, Om. 11 kalau linear tanpa spiritual. Ya. 11 ayat 11 ya. Ya. Oke. Ayo, oke. Ngobrolnya sementara ikut dulu. Oh, iya. Apa mau rubah pertanyaan? Jawaban? Dan Kak Alex tadi berapa ya? Om Alex jawab tadi 11:11, Oma. Oh, Daniel ayat berapa adalah terakhir yang saya ketahui linearnya tanpa spiritual. 11:40B, 1989. Om Daniel, halo. Sementara belum? Kita belum tahu ayatnya. Oh, belum tahu. Oke. Itu dulu ya. Jadi, 11 sama 11:11. Oke, thank you. Sekarang kita mau tanya Itin. Kok Itin? Apa Itin? Setuju yang mana ayatnya? Itin sama dengan Oma Ain ayat 10 nih, Daniel 11 Kenapa? ayat 10. Karena yang orang pelajari mungkin sebelum orang peroleh Daniel 11 ayat 11, orang harus undur dulu, dan pas undur dapat ayat 10 terlebih dahulu yang orang belajar. Nah, dan di situ di ayat 10 orang bisa lihat cerita tentang linearnya tanpa ada spiritual. Oke. Kak Chen setuju dengan Itin? Punya jawaban? Iya, setuju, Cek. Kalau Kak Chen punya versi, gimana penjelasannya? Boleh? Kak Chen bilang. Lupa dia punya apa ya? Sorry, Cek. Kita agak lupa-lupa, cuman ada yang benar Itin bilang. Sorry. Oh, oke, Kak. Nggak apa-apa. Oke. Jadi, kan dibilang, terima kasih ya, Itin. Sama-sama. Ayat berapa yang kita tahu terakhir, ya kan? Kata terakhir kan? Linearnya tanpa ada spiritualnya. Jadi memang benar-benar ini ayat cuma linear aja dan nggak ada spiritualnya. Bisa, saudara-saudara? Apakah bisa mengerti sampai sini? Yang kita belajar linear kan ada 2 kan? Yaitu tahun 1798, yaitu Daniel 11 ayat 7 sampai 9. Ini linearnya kita tahu Perancis serang papacy, betul? Oma Alin, ini linear pertama kan? Yang kedua 1989 kan? Daniel 11 ayat 10, betul? Ini kita tahu ini adalah Reagan and Bush serang Bush Junior. Serang USSR. Nah, itu dia. Oke. Apakah ini ada dia punya spiritualnya atau linear aja? Linear. Oke.
Lalu kita tahu, habis ini kan kita tahu midnight kan? Daniel 11 ayat 11. Ya. Dan dari Daniel 11:11 ini kita tahu bahwa Demokrat Party serang Trump, betul? Dan ini Demokrat Party ini kita ambil pengertiannya dari pengertian apa, Oma Alin? Spiritual Sodom and Egypt. Dari garis fraktal kan, Om Alin? Iya. Karena tahun 2016 Presiden Obama sudah ditaklukkan. Jadi tinggal apanya, Om Alin? Spiritual. Karakter spiritual Sodom and Egypt kan? Jadi ayat yang benar-benar saya tahu terakhir linear-linearnya saja tanpa spiritual ayat apa? 10. Ayat 10. Karena ayat 11-nya apakah sudah ada pengertian spiritual yang untuk menolong pengertian begitu. Pengertian linear kan? Iya. Nah, itu dia. Jadi kita kasih note di sini. Di ayat 11 sudah ada pengertian spiritual yang membantu pengertian linear. Bisa? Bisa ya semuanya? Bagaimana Om Bram, Om Konyep? Ini kalau, sorry ya, pennya udah untuk papannya ada tersimpan di mana. Jadi kita hari ini tidak ada gambar ya, tolong digambar masing-masing. Oke. Apakah boleh lanjut nomor 8? Kita sisa berapa nomor lagi ya? Ya, nomor 8. Kak Chen boleh 2 orang aja ya Kak Chen, supaya lebih cepat lagi. Thank you Kak Chen. Oke, kita ambil Ray ya. Ray Mopolo. Apa hubungan Daniel 12 ayat 10 dengan fraktalnya? Habis Ray, kita ke Om Bram. Halo Ray. Halo C, bisa dengar C? Bisa Kak, kayaknya mau Polo nggak bisa dengar. Jadi dengan fraktal 11-10 tadi. Maksudnya. Iya, dengan fraktal. Ya, dengan fraktal, ya. Dengan fraktal yang kita udah belajar dari linearnya, Oma. Linear kan ada fraktal kan? Nah, apa hubungannya 12-10 di sini gitu. Di 2 fraktal itu atau cuma dikhususkan 17 yang semua fraktal yang kita udah pelajari, kita kan dapat konklusi apa kan, Oma? Nah, hubungannya dengan 12-10, Oma, gitu. Oke. Oke, mantap, Oma. Oke. Kayaknya yang lain dulu aja, Kak Chen. Mau Polo nggak ada suara? Bisa langsung. Halo Om Bram. Iya, Chen. Iya. Boleh hubungan. Ya, apa hubungan Daniel 12 dengan fraktal dan 10? Apa ya? Chen, lihat dulu, Chen. Oke, bagaimana, C? Chen, ya. Di 1 orang. Satu lagi, siapa ya, Kak Chen? Oke. Yang mungkin Itin aja coba jawab. Itin tadi coba mau ngomong sama aku, coba Itin yang jawab nomor 8. Silakan Itin.
Kalau isi di Daniel 12 ayat 10 itu tuh menjadi tentang ada wise toh. Lalu wise dia itu dia tuduh his apa yang dia dengar begitu dengan C. Terus Habis itu apa hubungan dengan fraktalnya itu? Hubungannya dengan fraktal. Kalau yang wise dia bukan sekedar hear apa yang terjadi di fraktal, tapi ketika dia sudah tahu yang terjadi di fraktal itu dia mau tuduh. Hubungannya sama fraktal? Dia tuh mau tuduh. Tuduh untuk mengerti itu nih. Oke. Thank you, Itin. Ya, cuma ingat itu ya. Oke, thank you. Oke, mari kita lihat nomor 8 ya. Ini nomor 8. Dibilang begini ya. Jadi apakah Om Bram dibilang di Daniel 12 ayat 10 yang wise mengerti kan? Om Bram setuju kalau wise-nya mengerti kan? Dan di Matius 7:24 wise ini bukan cuman hear, tapi dia juga do, betul? Matius 7 berapa tadi? 7:24. Daniel Matius. Betul, Om Bram? Matius 7:24 wise bukan cuma dengar, dia lakukan. Melakukan atau melakukan. Dan kalau kita belajar kemarin di Yohanes 7 ayat 17, betul ya ayatnya? Yohanes 17, betul ya saya? Kita mau hear, betul, harus tahu dulu kan? Iya, harus tahu dan dulu. Harus do, Tuhan punya kehendak kan? Gini kan? Iya, betul. Itu dia. Jadi, artinya wise ini kalau dia dengar, karena dia mau lakukan, betul? Ya. Artinya kalau kebalikannya foolish apa, Om Bram? Apakah foolish juga dengar kan? Dengar tapi tidak melakukan ya. Iya, itu dia. Jadi foolish ini dengar tanpa melakukannya. Betul? Betul. Kalau yang dengar plus lakukan pasti mengerti. Betul? Artinya kalau dengar tapi tidak lakukan tidak mengerti ya. Oke. Nah, artinya orang yang mengerti fraktal, dan kita tahu fraktalnya ini di Daniel dari Daniel 11:11, dari fraktal kita mendapat linearnya bahwa di situ South-nya adalah Democrat Party, betul? Iya. Adalah orang-orang yang motif belajarnya mendengar dan mau melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau misalnya orang-orang yang nggak mengerti ini lagi tunggu-tunggu Rusia adalah orang-orang yang nggak melakukan. Ataupun nunggu-nunggu Rusia, belum ada kok Rusia, masih kok boleh cetak dosa, masih bisa ini, masih bisa itu. My Lord delay his coming. Betul, Om Bram? Betul sih. Jadi paling penting motif belajar kita apa kan? Itu dia. Kalau motif kita mantap, kita akan maju, ya, maju terus. Dengar apa semua firman Tuhan katakan tanpa ada agenda pribadi mau diselesaikan kan? Betul. Mantap. Bagaimana? Oma Alin, Kak Lina, Meribel, dan semua itu bisa ini penjelasan. Terima kasih. Mantap ya. Oke, kita di 3 nomor lagi ya. Nomor 9 sekarang ya. Nomor 9 kita lengkap dulu ya. Nomor 9 ini ada tapi agak panjang. Rusia. SSR.
Kita sudah tulis kok. Tolong Kak Jen tanya 2 orang saja. Oke. Nomor berapa ya, Cek? 9, Kak. 9 ya? Oke. Mm-hmm. Tadi Mak sudah ya? Iya. Oke. Om Bram bisa, Om Bram, yang ini? Iya. Bisa, oke. Rusia, nomor 9, Rusia bekas USSR mustahil muncul kembali. Benar atau salah? Salah. Chen. Oke. Itu jawabannya ya? Iya. Oke. Reimer. Ya, Chen. Kita juga jawab. Cuma jawab ini aja yang tanpa penjelasan nih. Bisa ada penjelasan bagus langsung. Singkat aja ya. Kalau mustahil atau enggak, bukan atau enggak mustahil gitu. Tetapi negara mana saja yang punya karakter spiritual Sodom dan Egypt. Jadi bukan cuma Rusia, tapi bisa negara mana saja yang punya karakter Sodom dan Egypt. Ya. Oke, Cek. Oke, thank you. Ya. Oke. Jadi, kita lihat nomor 9 ya, saudara-saudara. Apakah Rusia di tahun 1989 apakah ditaklukkan? Oh ya. Apakah ditaklukkan? Iya, betul, Chen. Rusianya ditaklukkan 1989? Tidak. Tidak kan, Om Bram? Yang ditaklukkan 1989 siapa? Bush Junior ya? Negaranya. Negara. Oh. Negara apa, Om Bram? USSR ya? Mantap, USSR kan? Jadi yang ditaklukkan 1989 adalah negara USSR. Artinya kemungkinan Rusia muncul ada atau enggak? Kalau dia belum ditaklukkan. Tidak ada. Kalau dia masih ada, apa tidak ditaklukkan? Cuman USSR, apakah dia bisa muncul? Nggak muncul lagi. Oke, tidak muncul. Bagaimana yang lain? Kalau misalnya kalau orang masih hidup, gitu kan, Om Bram, apakah misalnya orang itu biasanya lewat depan rumah kita, ya? Terus dia punya papa meninggal, gitu kan? Papanya meninggal. Apakah orang yang anaknya yang masih hidup nggak mungkin muncul lagi di depan rumah kita? Muncul ya? Bisa ya? Bisa aja kan? Bisa kan? Bisa aja, betul. Oke. Nah, tapi masalahnya kita tahu di Daniel 11:11 yang South-nya adalah siapa, Om Bram? Prancis ya? 11:11 South-nya kita belajar di linear siapa? Spiritual ya? Spiritual Sodom dan Egypt. Nah, terus habis itu dia punya host-nya siapa? Orangnya yang ada. Prancis. Bukan. Di Daniel 11:11 tahun 2020, Om Bram. Oh, sorry, Trump. South. Trump North. Obama ya, Democrat Party. Democrat Party. Karena kalau 11:11 tahun 2020, betul? Iya. Sebelumnya Obama sudah ditaklukkan kan, Om Bram? Betul. Jadi sisanya South tahun 2020 adalah Democrat Party, betul? Betul. Nah, mari kita lihat. Apakah Rusia tidak muncul sama sekali? Jadi saudara-saudara, ceritanya begini.
Ya, ceritanya begini. Waktu Trump menjadi presiden, Demokrat Party bersama FBI, bersama Hillary Clinton kan saya? Dan bersama Obama menyerang Trump bahwa perhitungan polling pemilihan presiden itu direkayasa atau pilihan untuk Trump ditingkatkan oleh tim IT dari Rusia. Jadi apakah ini Rusia ada dibawa-bawa? Apakah Rusia ini terkait dengan kontroversi antara utara dan selatan di USA? Iya, Cek. Dan ini adalah tuduhan ya. Ini tuduhan. Ini berupa tuduhan ya. Di sini. Jadi apakah saudara-saudara Rusianya muncul menyerang? Muncul nggak Rusianya? Apakah muncul Rusianya? Ya, muncul satu Betul. Ya, apakah Rusia ini sebagai senjata yang digunakan oleh Demokrat Party untuk menyerang Trump? Ini gara-gara kerjasama nih tim IT Rusia, padahal ini nggak ada bukti sama sekali. Jadi, iya tuduhan. Jadi apakah secara spiritual, walaupun naturalnya nggak ada, secara spiritual Rusia sudah muncul? Bisa saudara-saudara? Jadi apakah pelajaran kita tentang Rusia pun, Rusianya muncul juga. Digunakan oleh South, Democrat Party menggunakan South, natural Rusia, untuk menyerang Trump. Bisa saudara-saudara ini? Ada yang mau dijelaskan lagi dari ini? Ini yang paling pokok kemarin nomor 9 ya. Pelajaran yang baru gitu loh. Ditambah lagi. Nomor 9 ini. Gimana Oma Alin, Kak Lina, Om Bram, Om Konyep bisa? Ini waktu pemilihan Trump itu yang naik. Jadi habis pemilihan Trump itu ada kontroversi kan? Habis itu bahwa ini Trump ini kerjasama sama Rusia, nah seperti itu. Ini cuma tuduhan. Tuduhan aja, Oma. Tapi apakah secara spiritual Rusianya muncul? Betul. Itu ya kan? Bisa? Kan karena dibilang bekas Rusia mustahil muncul kembali. Nggak mustahil, buktinya dia muncul kan sebagai alat untuk menyerang Trump yang digunakan oleh Democrat Party. Tapi enggak ini kan hanya sebagai tuduhan. Iya. Kenapa dibilang hanya tuduhan kok dibilang muncul secara spiritual? Apakah muncul, Oma, nama Rusianya? Negara Rusianya memang benar-benar muncul di tengah-tengah kontroversi antara Demokrat dan Republikan. Betul kan, Oma? Jadi, waktu penyerangan, ini kan Demokrat Party serang kan, Oma? Apakah waktu Demokrat serang Trump itu Daniel 11:11? Dan apakah waktu Daniel 11:11 nama Rusia muncul, Oma? Apakah kita memang letakkan di Daniel 11:11 itu Rusia? Karena itu
pelajaran yang dulu. Iya, betul. Jadi gini, Oma, pertanyaannya, Oma ngerti pertanyaannya dulu aja. Jadi ketika kita ganti Demokrat Party, apakah Rusia itu nggak pernah muncul lagi? Salah jawabannya kan, Oma? Nah gitu. Buktinya apa? Rusia dipakai sama Demokrat sebagai tuduhan bahwa Rusia lah yang bikin polling presiden naik, begitu. Dan itu dibayar oleh Trump gitu loh, kerjasama mereka. Trump sama Rusia. Aha. Jadi apakah Demokrat pakai Rusia, ya, alat Rusia supaya serang Trump? Oma, bisa begitu? Oh, dia pakai Rusia untuk serang dia sendiri gitu. Iya, serang Trump. Bukan serang dia ini, serang Trump. Iya, Demokrat gunakan Rusia untuk menyerang Trump. Jadi yang Oma lihat di sini nggak usah bingung, yang Oma lihat Rusianya muncul atau enggak gitu loh, Oma. Iya, karena cuma yang kita ini maksudnya hanya sebagai tuduhan dibilang dia muncul gitu. Muncul gimana, Oma? Maksudnya ini kan bukan Rusia negaranya muncul, tapi hanya karena dibilang dipakai Demokrat Party untuk menyerang Trump, sehingga dimunculkanlah Rusia ini gitu. Betul, Oma, betul itu. Jadi Oma nggak lihat Rusia bawa muncul secara literal kan, Oma? Ya, maksudnya itu. Betul, Oma mengerti itu betul. Bisa mengerti, Oma? Jadi secara spiritual Rusia itu sudah muncul gitu loh. Jadi kita nggak tunggu Rusia bawa senjata, mengkudeta mengelilingi tempatnya USA, enggak. Nah, itu dia. Tapi dia munculnya ketika memang lagi Daniel 11:11, yaitu Demokrat lagi serang Trump. Bisa, Oma? Iya. Oke. Bagaimana yang lain bisa? Sama seperti Oma Alin, mengerti? Mary Bell dan Om Bram, Om Konyep, mau Polok bagaimana bisa? Bisa. Oke. Ya, jadi pertanyaannya boleh ya. Bisa ya? Mantap. Jadi berarti Midnight itu sudah jadi tahun 2016 itu ya? Kalau kita mau lihat ya. Jadi Brother Alex, yang kita mau lihat kan Rusia muncul kan? Dan kita tahu semuanya kan progresif terjadi kan, Brother Alex? Itu dia. Dan kita punya pelajaran King of the South belum selesai, jadi kita nggak mau ambil kesimpulan apa-apa, Brother Alex. Boleh? Jadi ini yang baru ditambahkan ya. Jadi nanti kalau misalnya ada tambahan bagaimana, nggak ini ya. Nanti kita tambah lagi ya. Tapi yang jelas kemarin yang kita pelajari ini ya, bahwa Rusia itu bukan berarti kita nggak pakai Rusia lagi, nggak ada, tapi bukan berarti namanya nggak bisa muncul juga dalam pertarungan antara South dan North gitu ya. Oke. Sekarang nomor 10. Ini kita ambil alih ya Kak Chen, tinggal 2 ini kan gampang yang 2 nomor ini. Oke, Cek. Oke, thank you. Kita mau tanya sama siapa ya? Sama Oma Alin lah. Oma Alin, saya perlu ketahui fraktalnya agar dapat mengetahui linearnya. Apakah Oma Alin setuju ini pernyataan? Saya perlu ketahui fraktalnya agar dapat mengetahui linearnya. Setuju? Mengerti linear, mengerti fraktal. Iya. Kapan Oma itu terjadi? 11-11. Mantap. Atau dia punya waymark apa, Oma? Midnight. Oke. Di Midnight, apa fraktalnya yang membantu tahu linearnya, Oma? Boleh? Spiritual Sodom and Egypt. Mantap. Fraktalnya. Kita tahu South-nya adalah spiritual Sodom and Egypt, toh? Terus habis itu ini spiritual Sodom dan Egypt yang host-nya adalah siapa hostnya?
Mantap, Oma. That's good. Thank you, Oma Lin. Sekarang kita minta Kakak Lina ya, nomor 11 terakhir. Oh, ya, Mah. Saya tidak bisa mengerti fraktalnya tanpa mengerti linearnya. Ini linear ya. Linear. Silakan Kak Alin benar Kak Alin. Kak Lina benar atau salah? Benar, Cek. Bukan. Oke. Kak Lina bagaimana bisa benar? Silakan jelaskan Kak Lina. Oh. Ini masih berhubungan dengan cerita di atas ya, Cek? Iya, betul. Masih berhubungan dengan yang kita pelajari fraktal linear. Silakan. Nah, seperti 1798 kan ada linearnya yang 1798 itu kan ada Saud yang adalah Prancis menyerang Papacy yang adalah North ya. Terus kemudian yang 1989 ada North Reagan Bush menyerang South USSR. Terus kemudian yang fraktal dari 1798 itu ada 2008 kan? Boleh bilang gini ya, dengan tahu 1798 dan 98 kita tahu, gitu kan Kak? Ya. Fraktalnya adalah 9 kita tahu fraktalnya 2008, mantap. 2016. Oke. Nah, 2008 itu Saudnya yaitu Presiden Obama serang North yang adalah Bush Junior. Lanjut. Terus yang 2016 North-nya itu Trump. Serang South Obama. Mantap Kak Lina. Apakah semua jelas ini? Ini kan yang terakhir waktu itu kan? Terima kasih Oma Alin dan Kak Lina. Bisa ya Kak Lina? Oke. Kak Chen gimana Kak Chen? Bisa? Om Bram, Om Konyep? Boleh, Cek. Bisa, Cek. Boleh. Opa Opa Oma, bisa ya semua? Boleh. Kita bisa. Puji Tuhan. Oke, inilah review kita hari Jumat kemarin yang kita sudah pelajari. Dan nanti kita share grup ya. Dan nanti malam seperti biasa kita ujian. Dan salah satu ujiannya kita belajar ini ya. Belajarin yang pertanyaan 11 pertanyaan ini. 11 pertanyaan ini. Dan nanti kita kasih bahannya yang mana lagi ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan tutup